Mereka yang berasal dari tanah, pastinya akan kembali ke tanah. Setiap manusia pun pastinya menginginkan tempat terbaik di akhirat kelak, yaitu surga. Akan tetapi, amal dan perbuatan setiap manusia tidaklah sama. Umat muslim yang beramal soleh, selalu taat akan perintah Allah akan mendapatkan ganjaran berupa surga. Sedangkan mereka yang lalai, zalim, apalagi ingkar terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan ganjaran neraka. Hal ini tergambar jelas dalam suatu hadis dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, "Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Mendengarnya, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka yang enggan itu?" Lalu, beliau menjawab, "Barang siapa yang menaatiku, niscaya ia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia enggan masuk surga." Tapi, tahukah kamu bahwa umat Nabi Muhammad ternyata tidak semuanya masuk surga? Ada sebagian dari mereka yang masuk neraka lantaran amal kebaikannya kalah daripada maksiatnya, sehingga mereka harus merasakan pedihnya siksa Allah di neraka. Nabi Muhammad bercerita di hadapan para sahabatnya, bahwa pada hari kiamat malaikat Jibril bertugas untuk berkeliling di neraka selama 40.000 tahun lamanya. Suatu ketika, malaikat yang bertugas membawa wahyu Allah itu sayup-sayup mendengar suara seseorang dari arah neraka, "Ya Hanan, ya Manan, ya Zal Jalali wal Ikram." Malaikat Jibril merasa, munajat seperti itu tidak mungkin diucapkan oleh orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya, itu adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian, malaikat Jibril menghadap Allah dengan bersujud di kaki arsy. "Ya Tuhanku, saat aku mengelilingi neraka ku dengar suara seorang muslim sedang menyebut asmamu. Ia mengucapkan, 'Ya Hanan, ya Manan, ya Zal Jalali wal Ikram' selama 40.000 tahun. Aku yakin, ia merupakan salah satu pengikut Nabimu, Muhammad," kata Jibril dengan memohon dan meminta kepada Allah. "Ya Tuhanku, Engkau mengetahui bagaimana persahabatanku dengan Muhammad. Oleh karena itu, aku ingin sekali berbuat baik melalui kedudukan Nabimu itu. Berilah kepadaku mandat untuk menyampaikan syafaat, pertolongan," lanjut dia. Allah yang Maha Mengetahui kemudian memberikan mandat syafaat itu kepada makhluknya tersebut. "Pergilah kamu kepada Malik, sampaikan kepadanya bahwa aku telah mengeluarkan hambaku itu dan menyerahkannya kepadamu." Demikian firman Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu bergegas menuju malaikat Malik. "Wahai Malik, sesungguhnya Allah telah menyerahkan si Fulan kepadaku, jadi, keluarkanlah hamba Allah itu dari neraka," kata Jibril kepada malaikat penjaga neraka itu. Lantas, malaikat Malik masuk ke neraka dan mencari si Fulan yang dimaksud malaikat Jibril. Ia mencari si Fulan selama 1000 tahun lamanya, namun, pencarian tetap tidak berhasil. Jibril, neraka telah mendengus panjang dan menggelegak, besi sudah seperti batu dan manusia seperti besi, aku tidak dapat menemukannya, kata malaikat Malik. Kemudian, malaikat Jibril kembali melapor kepada Allah dan bersujud di kaki arsy. Ia berkata, "Tuhanku, pencarian Malik tidak berhasil. Di mana kiranya posisi Fulan?" tanya malaikat Jibril. "Jibril, pergilah ke Malik, katakan kepadanya, Fulan ada di lembah ini, di dasar ini, di sudut ini, dan di sumur ini," jawab Allah memberi petunjuk. Malaikat Jibril kemudian pergi dan mengabarkan kepada malaikat Malik tentang petunjuk yang telah diberikan Allah. Kemudian, malaikat Malik menu tempat yang disebutkan malaikat Jibril. Akhirnya, malaikat Malik pun menemukan si Fulan dengan posisi terbalik, kepala di bawah, dan kaki di atas, sedang dikerubuti ular dan kalajengking serta terikat belenggu dan pasung. Melihat apa yang terjadi, malaikat Malik kemudian menarik si Fulan yang kondisinya sudah seperti arang. Malaikat Malik pun menggerakkan dan menarik Fulan sehingga ular dan kalajengking yang mengkerubuti tubuhnya jatuh. Malaikat Malik juga menggerakkan kedua kalinya sehingga terlepaslah belenggu dan pasungnya. "Aku tidak tahu, tetapi yang jelas Jibril membantumu," kata malaikat Malik. Malaikat Malik lantas memegang tangan si Fulan dan menyerahkannya kepada malaikat Jibril. Jibril kemudian memegang tangannya dan mengajaknya menuju kaki arsy. Setiap yang dilaluinya sepanjang perjalanan mengatakan, "Dia si Fulan, sudah tinggal di neraka Jahanam selama 40.000 tahun, ia bersama malaikat Jibril berdiri di kaki arsy."
Wahai hambaku, bukankah kalamku ada di hadapanmu? Bukankah aku telah mengutus Rasul kepadamu? Bukankah Rasulku telah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Kata Allah. Lalu, si Fulan pun menjawab, benar wahai Tuhanku, tetapi memang aku telah berlaku aniaya terhadap diriku sendiri. Aku mengakui dosaku, oleh karenanya, ampunilah aku dengan hak munajat yang kubaca selamat 40.000 tahun, ya Hanan, ya Manan, agar kau mengampuniku. Aku telah mengampunimu dan menyerahkanmu kepada Jibril. Aku telah membebaskanmu dari neraka berkat syafaatnya, kata Allah. Wallahu alam bishawab.